sih, Matt? Mama bisa kerja di tempat kamu. Suatu hari nanti kamu ketemu sama orang tua kandung kamu. Aku nggak mungkin ninggalin mama Mayang, cuma buat mereka yang nggak pernah ada buat aku. Rabu pagi itu dibuka dengan langit yang masih menyisakan rona temaram. Di permukaan, segalanya tampak normal, namun di balik ketenangan itu, ada desir emosi yang bergejolak hebat. Harry memacu motornya perlahan, membelah udara pagi yang dingin bersama Akila di boncengannya. Rutinitas ini sudah sangat akrab bagi mereka, namun kali ini ada yang berbeda. Di tengah jalanan yang masih lengang, Harry memberanikan diri membuka sebuah kotak Pandora yang selama ini mengendap tentang kemungkinan Akila mencari orang tua kandungnya. Harry bertanya bukan untuk memicu drama, melainkan karena rasa peduli yang mendalam. Namun, jawaban Akila datang secepat embusan angin pagi, mantap dan tanpa keraguan. Bagi Akila, Mayang adalah epicentrum dunianya. Sosok itulah yang merawatnya sejak tangisan pertama, menjaganya tetap hangat, dan mencintainya tanpa syarat. Baginya, ikatan batin yang dibangun bertahun-tahun jauh lebih sakral daripada sekadar kecocokan DNA. Harry hanya bisa terdiam, menghargai keteguhan itu. Selama Akila bahagia, ia akan selalu menjadi pelindung di sisi yang sama. Di sudut kota yang lain, Mohan memulai harinya dengan menjemput Raisa. Mereka menepi sejenak di sebuah warung sederhana untuk mengisi perut. Namun, obrolan mereka jauh dari kesan sederhana. Mereka bicara tentang dunia bisnis yang kian membara. Raisa membawa kabar mengejutkan tentang Catalina yang secara sepihak memutus kontrak dengan Matthew. Angka penaltinya tidak main-main, sekitar 10 miliar melayang begitu saja. Mohan hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari bahwa keputusan irasional itu lahir dari emosi yang meledak menumbangkan logika sehat. Baginya, ini bukan sekadar urusan uang, melainkan tanda bahwa badai besar sedang mengintai di cakrawala bisnis mereka. Sebelum roda motor Harry benar-benar berhenti di gerbang sekolah, Akila meminta mampir ke ruko Zara. Dengan penuh keikhlasan, ia membawakan sarapan untuk Zara. Sejak menjalin kasih dengan Harry, Akila menemukan kepuasan batin tersendiri dalam berbagi perhatian kecil. Baginya, kehangatan harus disebarkan. Zara, yang menerima bungkusan sarapan itu, mungkin tidak meledak dalam kata-kata terima kasih, namun binar matanya menunjukkan rasa dihargai yang luar biasa. Harry memperhatikan dari kejauhan dengan senyum tipis. Baginya, melihat kebaikan Akila adalah pemandangan terbaik setiap pagi. Namun kalau tidak semua orang mengawali hari dengan kehangatan. Di tempat berbeda, Selayu mematung melihat kondisi Yuna yang babak belur. Luka dan memar di wajah Yuna adalah saksi bisu atas konfrontasi hebat semalam. Yuna ternyata nekat meluapkan amarahnya kepada ayah Vio, memprotes tekanan tidak manusiawi yang terus diberikan kepada Vio untuk selalu menjadi yang terbaik. Yuna lebih memilih wajahnya hancur daripada melihat mental Vio hancur oleh tuntutan gila sang ayah. Meski hubungan antara Yuna dan Vio masih menjadi teka-teki, satu hal yang pasti. Pengorbanan Yuna pagi itu membuktikan bahwa kepeduliannya sangatlah nyata. Kekalutan juga melanda Fatah. Bayang-bayang perceraian orang tuanya membuat dunianya terasa sunyi dan kehilangan pegangan. Ia menjemput Zara bukan untuk bertukar cerita, melainkan hanya untuk meminjam ketenangan. Kehadiran Zara yang diam namun setia di sampingnya sudah cukup untuk membuat napas Fatah yang sesak menjadi sedikit lebih lega. Sebelum mereka berangkat, Budia sempat melontarkan keinginan untuk bekerja di perusahaan Ken agar bisa lebih sering berada di dekat Zara. Sebuah permintaan sederhana namun syarat makna yang hanya dijawab Zara dengan keheningan, karena ia tahu banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memberi restu. Badai juga menerjang internal keluarga Casarius. Valerian akhirnya mengetahui kecerobohan Matthew yang membiarkan Catalina pergi tanpa menagih penalti sepeser pun. Di keluarga ini, perasaan adalah musuh utama dalam struktur bisnis. Valerian melihat Matthew telah melakukan dosa terbesar dalam tradisi keluarga. Membiarkan cinta kepada Catalina mengaburkan logika profesionalitasnya. Kesalahan ini bukan hanya soal materi, tapi soal harga diri keluarga yang mulai retak. Sementara itu di rumah, kecemasan Mayang mencapai puncaknya. Ia bahkan meminta Tante Rita untuk membuntuti dan mengawasi Akila hingga ke sekolah. Rasa takut kehilangan yang amat sangat membuat Mayang menjadi begitu protektif. Ia tak ingin Akila semakin akrab dengan Angelika,
sang ibu kandung. Ironisnya, di tempat lain, Angelica sendiri mulai merasakan getaran aneh dalam nalurinya. Setiap kali memikirkan Akila, ada rasa rindu yang tidak masuk akal, seolah ia sedang mendekati potongan puzzle berharga yang hilang bertahun-tahun lalu. Ia merasa anak bungsunya sudah dekat, meski ia belum tahu bahwa gadis itu adalah Akila. Pagi yang penuh ketegangan itu akhirnya sedikit mencair di parkiran sekolah saat anggota elit squad berkumpul. Akila, dengan gaya khasnya yang santai, menyadari mendungnya wajah Fatah. Tanpa beban, ia melontarkan celetukan jenaka, menyuruh Fatah untuk tidak membawa beban dunia di wajahnya yang tampan. Candaan ringan itu seketika memecah kekakuan. Di balik masalah besar yang membelit hidup masing-masing, tawa kecil dan kejujuran polos itulah yang menjadi perekat yang menjaga mereka agar tidak hancur oleh keadaan. Apakah penempatan jeda baris ini sudah sesuai dengan kebutuhan durasi atau pembacaan Anda?